lokasi yang begitu dekat dengan Cawang, pusat kota awal dari kota Jakartanya. Kedua, mengenai kenyamanan fasilitas. Ketiga, itu adalah privasinya. Ya. Jadi tiga itu yang mestinya diusung sebagai konsep bagaimana keunggulan proyek kita. Ya. Proyek kita terlihat dengan wujud seperti ini, perspektif kita. Total 23 lantai, 22 persisnya. Ya. 22 lantai, 2 tower seperti kembar. Ya. Cuma dia bentuknya L. Jadi satu menghadap ke jalan dari Panjaitan, kita sebut sebagai South Tower. East. Ya. Jadi tower timur, east. Sedangkan yang satu lagi itu adalah South Tower, selatan. Ya. Bangunan kita 22 lantai ditambah 3 lantai basement. Ya. Jadi untuk menunjang kebutuhan parkir dan lain-lain, itu kita buatkan 3 level basement ke bawah. Ya. Kalau terlihat dari perspektif sini, Bapak akan lihat tipologinya. Bagian bawah itu ada 3 lantai. Lantai pertama adalah lantai ground atau lantai 1 yang isinya adalah mengenai fasilitas dan lobby. Ya. Sedangkan lantai berikutnya 2 dan 3 itu sudah unit apartemen. Jadi kita mengenanya lantai 1 itu mengenai lobby, 2, 3 terus ke atas adalah langsung unit apartemen. Ya. Yang berbeda adalah unit 2 dan 3 itu memang memiliki karakter yang berbeda karena kita masukkan dalam bagian podium dan dia akan dibuat lebih mewah. Ya. Lantai 2 dan 3 akan mendapat tipologi unit yang mirip tapi lebih mewah fasadnya. Ya. Begitu juga lantai paling atas, 2 lantai teratas, yaitu lantai 21 dan 26 dan 27. Ini level marketing ya. 26 dan 27 itu adalah 2 lantai teratas yang kita buat juga dengan kualitas lebih mewah atau kita sebut sebagai premium floor ya. Unit-unit premium ya. Kenapa begitu? Karena kita punya tipologi bagian badan atau bagian standar unit itu adalah kita buat dengan tipologi bangunan apartemen dengan balkon dan jendela biasa ya. Jendelanya itu adalah posisi dari plus 80 sampai 2,1. Tapi posisinya yang lantai premium itu kita buat dengan full glass. Dari atas sampai bawah itu semuanya kaca ya. Jadi kalau kita mengenal tipe apartemen, biasanya memang untuk kelas yang lebih mewah atau high end, mereka akan membuat dengan fasad cladding, full cladding atau full head jendela dari atas sampai bawah. Nah, kita punya posisi adalah kelasnya yang standar itu adalah posisi apartemen dengan jendela biasa, tapi yang premiumnya itu kita buat dengan yang high end. Ya. Oke, next. Ini adalah perspektif posisi lantai 1, 2, dan 3 yang memperlihatkan area entrance-nya kita. Ya. Posisi entrance memang dibuat sangat mewah untuk menunjang kita punya karakter dan target market daripada apartemen ini. Ya. Kalau kita mengenal kelas apartemen, kelasnya yang paling rendah namanya Rusunami itu adalah kelasnya yang 6 juta harga jual. Kemudian kalau disebut kelasnya Medi ya, yang biasa dijual sama Podomoro, kelas 9 sampai 10 juta. Kelasnya middle itu adalah 12 sampai 15. Kelasnya high end itu adalah 20 sampai 25. Baru kelasnya yang di atas itu adalah luxury ya. Nah, kita bermain di kelas 20 sampai 22 juta ya. Sehingga memang kita punya effort untuk memberikan kualitas bangunan itu adalah dengan kelas yang high end ya. Nanti baik daripada lantai, fasad maupun fasilitas lainnya. Posisi entrance
itu akan kita lengkapi dengan fasilitas konten yang akan kelihatan lebih mewah. Ya. Di sini akan terjadi feature yang cukup menarik karena memang kelasnya akan kita buat seperti drop off hotel bintang 5. Ya. Kemudian bagian bawah itu adalah area posisinya lobby yang kita bikin dengan full kaca, frameless, dan fasilitas cafe resto di sekelilingnya. Ya. Tapi tidak banyak. Itu hanya 2-3 tenant, tapi akan dipilih dengan international brand. Ya. Nanti fasilitas di lantai 1 akan saya lebih jelas pada posisi kita lihat denah lantai 1 ya. Yang mau saya tekankan adalah kalau Bapak lihat nanti di perspektif ini, posisi lantai 2 dan 3 inilah akan terlihat bagaimana lantai premium yang kita olah dengan unit yang berbeda, ya. Jadi memang dia nanti posisinya itu jendela dan kualitas fasadnya kita bikin berbeda. Ya. Oke, next. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah posisi lantai fasilitas. Fasilitas kita letakkan di lantai 2 jatuhnya ya. Jadi setelah lantai 1 lobby, itu lantai 2 adalah langsung posisinya kolam renang, swimming pool. Ya. Dan memang kita buatkan dengan tema minimalis tropik. Kita kuatkan dengan bagaimana menciptakan fasilitas untuk supaya pemilik atau pengunjung apartemen itu merasakan kenyamanan untuk berenang di sini. Memang tidak luas, kita tidak bisa mendapatkan suatu swimming pool yang besar, tapi kita mengandalkan dengan dia punya shape yang panjang itu menjadi swimming pool untuk exercise. Kita bukan membentuk resort pool, tapi kita menekankan pada exercise pool. Ya. Jadi kita akan menekankan bagaimana kita punya kolam renang itu walaupun kecil, tapi dia memadai untuk latihan berenang atau yang disebut exercise pool, ya, lain sama resort pool. Ya. Kemudian nanti akan Bapak lihat di posisi denah bagaimana akses dari apartemen menuju swimming pool itu kita buatkan dengan satu lobby yang cukup grand, ya, double void. Ya. Jadi nanti akan terlihat dari lift apartemen menuju swimming pool itu akan ada suatu namanya lobby pool yang kita bikin secara lebih mewah. Ya. Itu untuk menunjukkan nanti kelasnya bahwa memang apartemen ini adalah di middle up. Oke, next. Kita mulai masuk dan saya jelaskan mengenai perencanaan lantai demi lantai, ya. Lantai 1, ya, saya nggak mau confuse supaya kesannya ground. Ya, ini sebenarnya ground, tapi kita supaya jelas saja, saya sebut ini masih tetap lantai 1 ya. Ini adalah bentuk lahan tanah kita, bentuknya L. Ini adalah posisi jalan Panjaitan. Lebar inilah yang disebut sebagai 60 meteran, ya. Jadi sangat lebar, terlihat sekali. Kemudian posisi tower kita itu adalah 2 tower, ini yang disebut sebagai tower east, ini disebut tower south. Ya. Pak, sekarang udah ada namanya, Pak. Oh, udah dikasih nama. East itu namanya Amaya. Oh, jadi yang menghadap ke Panjaitan itu adalah Amaya. Dulu dinamainya East Tower, ya. Sekarang yang south menjadi yang Amola. south menjadi Amola, ya. Nanti mungkin lebih jelasnya ada di brosur atau di leaflet, ya. Tapi bagaimana Anda melihat posisinya? Yang penting terlihat bahwa kita punya tower itu seperti membentuk L, ya. 2 tower yang disisikan 90 derajat, ya. Posisi Mas, ya. Amaya itu berarti di tempat tinggi, sedangkan yang Amola itu berarti tak ternilai. Oh, nah itu penjelasan istilahnya ya. Saya sih nggak tahu. Lagi Bu? Amaya itu berada di tempat tinggi, dia berasal dari bahasa Spanyol. Sedangkan kalau yang Amolanya itu berarti priceless, tak terhingga, sangat berharga ya. Itu berasal dari bahasa Sanskrit.
Oke, jadi kalau ada pertanyaan kenapa pakai istilah itu, ya memang itu diciptakan oleh branding konsultan mungkin ya, sehingga nama-nama itu diistilahkan sebagai punya makna menunjukkan kelasnya apartemen kita. Ya. Saya lanjutin lagi untuk memahami posisi lantai dasar ya. Lantai dasar kita itu adalah isinya seluruh fasilitas dan lobi kita. Jalan masuk kita posisikan itu hanya ada satu in satu out di posisi penjahitan. Ditaruh adalah di ujung, kemudian dia begitu masuk drop off, itu kita posisikan langsung dia bisa putar dan bisa drop pengunjung, ya. Kemudian dia putar searah jarum jam, kemudian ke belakang menuju ke parkir bawah basement. Ini adalah posisi ke basementnya, ya. Di sini remnya, ya. Ya Pak. Posisi ini juga bisa kita buatkan jalan di belakang untuk supaya langsung keluar. Jadi ini adalah in, ini adalah out. In kita bikin adalah sirkulasi satu arah, one way. Masuk di titik ini, keluar di titik kanan atas. Ya. Jadi begitu dia masuk, drop off. Kalau dia mau ke basement, dia putar kemari. Kemudian kalau memang dia mau langsung keluar, dia bisa langsung keluar. Kalau posisinya dari basement dia mau keluar, dia langsung bisa keluar secara cepat, ya. Tapi kalau dia supir, dia perlu menjemput, dia akan langsung masuk dulu, kemudian dia jemput dulu, memang dia harus ke belakang lagi, ya. Memang karena kita punya lahan, memang tidak terlalu besar, kurang lebih cuma 5.600-an, gitu. 5.600 meter persegi lahannya, ya. Kemudian yang kedua, karena lahan kita tuh sebenarnya adalah di posisi hook. Sampingnya itu ada jalan yang disebut sebagai jalan Cimpedak 2, ya. Tapi posisi jalan ini memang kita tidak selalu aktifkan in out-nya. Kenapa? Karena posisi ini adalah jalan real estate, ya, perumahan di dalam. Jadi memang mungkin nanti tidak selalu dibuka, ya, in out. Karena biarkan aja menjadi in out itu satu di Panjaitan, ya. Ini masalah keamanan dan kenyamanan juga. Kecuali kondisi tertentu memang ini bisa dibuka untuk akses ke perumahan bagian dalam, ya. Jadi kalau nggak aneh kalau Anda lihat bahwa memang kita punya lahan itu walaupun bentuk L, kesannya di hook, tapi posisi jalan dari Panjaitan nggak bisa masuk ke Cipedak, ya, karena di sini masih ada bangunan dan di sini roundabout-nya real estate-nya, ya. Nah, posisi ini pula yang membuat kita jadi bagus membuatkan area taman yang nanti cukup besar. Ya. Di sini akan terjadi penghijauan yang cukup dominan yang kita bikin dengan suatu tema, ya, tema untuk menikmati area hijau, ya, walaupun itu di dasar. Oke, kemudian setelah posisi drop off itu akan langsung ditampung dengan suatu lobi yang mewah. Lobi ini akan kita buat dengan spesial, dengan interior yang khusus. Kemudian dia akan langsung bisa menuju ke posisi lift lobby. Lift lobby ada dua, ini yang disebut sebagai Amaya tadi. Ya. Amaya. Kemudian kalau dia menuju ke tower yang South, saya ingat South aja lah. Ya. Namanya sama-sama A sih, susah. Ya, ini Amaya, ini Amola. Amola. Oke, yang Amola dia langsung menuju ke lift lobby sini, ya. Kemudian area seluruh ini yang Anda perlu lihat adalah pada posisi yang menghadap ke Panjaitan ini ada area cafe resto, dua tenant yang akan dibikin spesial dan mengundang international brand, ya. Nah, itu yang sedang nanti dicari oleh pihak developer. Kita juga belum tahu. Tapi yang jelas ini adalah kelasnya cafe resto. Seperti mungkin kelas misalnya Starbucks kalau dia mau gitu, ya, kita nggak tahu. Apakah Excelso, apakah saya nggak tahu, ya. Karena apa? Karena kita membuatkan juga suatu teras yang sangat besar sehingga orang memang bisa dengan nyaman duduk-duduk di sana, ya. Fasilitas lainnya adalah fasilitas fitness atau gym, ya. Jadi memang apartemen kita dilengkapi dengan fasilitas cafe resto, gym, lobi yang mewah, swimming pool, drop off dan fountain. Kemudian fasilitas lainnya meliputi daycare,
toko-toko yang disewakan yang mungkin nanti ada laundry, ada DVD rental, ya, dan lain-lain. Itu yang sebenarnya nanti dari pihak marketing Pak Roy yang akan carikan atau isi, ya. Kemudian ada fasilitas lain yang merupakan fasilitas daripada penghuni secara umum, yaitu adalah ruang serbaguna, ya. Kemudian ada fasilitas seperti warung, itu kewajiban lah, ya, yang memang harus dipenuhi. Ya. Minimarket, sorry. Itu di lantai 2 juga ya? Di lantai 1, kita sebutnya 1 atau G, ya. Jadi kita silakan aja supaya nggak confuse. Sebenarnya kita ini G atau 1, marketingnya sebutnya G, ya. Oke, marketing menyebutkannya G. Kalau kita arsitek tetap menyebutkan di 1, ya. Oke, sesudah di lantai 1, ya, jadi tolong dilihat semua fasilitas yang ada. Kita masuk ke langsung lantai berikutnya. Kita dilengkapi dengan 3 buah lantai basement yang isinya semuanya mengenai parkir, MA, dengan fasilitas penunjang lainnya. Ya. Yang utama adalah memang parkir. Ya. Jadi tadi lihat begitu masuk di sini, kemudian dia menuju ke parkirannya. Tapi kalau dia menuju ke B2, turun lagi, itu adalah lewat posisi di sini, ya. Masih bawah, next. Nah, ini adalah posisi lantai B2-nya. Kebetulan digabung dengan MA, ya. Posisi dia juga langsung begitu parkir bisa menuju ke lift lobby. Dari lift lobby langsung menuju ke unitnya, tapi akan lewat akses card, ya. Akan dilengkapi dengan pintu yang harus punya akses card. Kemudian ini B2, berikutnya B3. Oh, terbalik lagi. Jadi ini B3, B2, dan ini B1, ya. Ya, intinya Anda paham semua tiga-tiganya buat parkir lah, ya. Kemudian masing-masing itu adalah punya lift lobby dengan akses card-nya, ya. Kemudian berikutnya adalah lantai, sesudah lantai ground, kita mulai dengan langsung lantai unit. Lantai unit kita mulai dengan sebutan lantai 2. Ya. Lantai 2 ini pula selain unit kita punya fasilitas swimming pool. Ya. Swimming pool kita posisinya adalah di belakang, yang memang nanti akan ada unit-unit langsung menghadap ke pool. Jadi kita punya east tower yang menghadap ke Jalan Panjaitan, tapi yang barat itu adalah menghadap ke pool. Ya. Jadi memang nanti kita sudah adil. Kadang-kadang kan unit barat itu suka ada banyak konsumen yang menghindar, gitu, ya. Tapi kelebihannya adalah dia menghadap full view. Ya. Oke, ini adalah unit-unit yang akan nanti juga berupa unit spesial. Kenapa? Karena posisinya fasad 2 tower ini akan dibuat dengan spesial, yaitu full glass, ya. Oke, di daerah sini pula kita tempatin area barbecue, ya. Swimming pool kita memang kita bagi 2, ada dewasa dengan anak, ya. Nah, posisinya yang tadi saya sebut, habis dari lift lobby menuju ke pool, itu akan ada namanya pool lobby, ya. Pool lobby ini akan kita bikin lebih mewah. Ini adalah posisi yang warnanya oranye. Itu adalah double head tinggi dan akan dibikin lebih mewah supaya memang kesannya menjadi high end, ya. Kenapa warnanya dibedain? Supaya jadi paham, ya. Jadi unit itu yang kuning, sedangkan yang oranye itu adalah posisinya lobby pool, ya, pool lobby. Oke, next. Nah, untuk memahami lantai 2 dan 3, memang ini kalau saya jualnya juga belakangan, ya. Karena sifatnya premium. Karena fasadnya dia berbeda, kita kasih sedikit nanda bahwa ini adalah unit yang berbeda. Tipenya pun juga akan dibuat dengan tipe yang berbeda karena tanpa balkon, tapi kemudian jendelanya itu full, ya. Ini banyak sekali apartemen yang seperti ini itu di CBD biasanya, ya. Di Sudirman CBD itu semua selalu kacanya full, ya.
Oke, next. Berikutnya adalah lantai 2 dan 3 tadi ya. Kalau tadi sisinya yang tanpa balkon sudah jelasin, sedangkan di bagian baliknya tetap seperti biasa ya. Jadi unit ini hanya ada unit yang menghadap ke jalan Panjaitan ya, unit premium. Oke, berikutnya adalah lantai 5 ke atas. Ini akan menjadi lantai standar ya. Ini adalah bentukan tower east atau Amaya, ini adalah south atau Amola ya. Bangunan kita sudah dilengkapi dengan seluruh fasilitas yang memadai untuk bangunan tinggi, ya, karena kita juga sudah dapat perizinannya, TPK kita sudah selesai, sehingga jangan khawatir, diyakinkan ke konsumen bahwa memang ini apartemen sudah dapat izin untuk arsitekturnya dan boleh jualan istilahnya, boleh marketing, ya. Memang IMB-nya masih tetap dalam proses, ya. Tapi selalu kalau di Jakarta itu asal sudah sidang TPK berarti kita boleh start marketing ya. Memang dilengkapi dengan setiap tower 2 buah tangga kebakaran, kemudian ada 1 lift service. Setiap tower itu akan dilengkapi dengan 3 buah lift dengan 1 buah lift service. Jadi total liftnya 4 setiap tower ya. Kemudian 2 buah tangga kebakaran. Kemudian fasilitas lainnya seperti syaf, tempat sampah, meteran dan lain-lain ya, seperti layaknya apartemen. Oke, next. Lantai 6 dan 25 tipikal sama ya, kecuali nanti di lantai paling atas. Next. Nah, tolong perhatikan untuk unit yang paling atas, lantai marketing disebut lantai 2627. Ini yang terlihat secara perspektif dibuat memang lebih mewah. Ya, kalau mau disebut sebagai unit suite-nya, tapi developer menyebutnya ini premium. Unit ini juga akan dibuat tanpa balkon, tapi merupakan kaca full dari atas sampai bawah supaya terlihat lebih mewah. Ya. Oke, next. Nah, kita sudah melengkapi gambar-gambar arsitektur dengan marketing tools. Inilah gambar marketing tools-nya untuk memudahkan Anda mempelajari unit-unitnya. Kalau dilihat ini adalah lantai 2, masih namanya sub tower ya. Identifikasi setiap unit itu terlihat dari tipenya yang kita sebut sebagai 2BR dan 3BR. Kita punya tipe sebenarnya komposisinya itu terdiri dari 1BR, 2BR, 3BR ya. Yang paling banyak adalah memang 2 kamar ya. Di sini sudah diidentifikasikan secara jelas. Kalau 2BR sudah pasti adalah 2 kamar ya. Kalau ini adalah studio 2BR, 2BR. Nah, ini adalah studio ya. Studio di ujung 3 bedroom. Jadi memang 3 bedroom hanya ada di ujung, di sudut ya. Kemudian ini 2 kamar, studio 2 kamar ya. Nah, kita membuat suatu desain yang fleksibel, memungkinkan untuk 2 kamar digabung dengan studio, itu akan menjadi namanya joint unit 3 bedroom ya. Nah, ini adalah kadang-kadang kita mengantisipasi pada saat market misalnya membutuhkan 3 bedroom lebih banyak, ini langsung ditawarkan sebagai 3 bedroom ya. Tapi kalau ternyata 3 bedroomnya tidak laku atau tidak banyak peminatnya, dikembalikan ini menjadi 2 bedroom dan studio ya. Ini adalah mengantisipasi kondisi market. Pak, itu kalau misalnya connecting ini Pak ya, itu antara yang studio tadi desainnya masih bare loh Pak ya. Iya, jadi sehingga waktu dia dari awal itu sudah langsung menyatakan bahwa memang 3 bedroom. Yes. Jadi baru kita sekat ya. Iya. Kalau nggak kembali dia untuk studio. Iya betul. Jadi nanti cuma bedanya itu adalah masalah pintu ya. Karena yang si studio ini nanti akan kelihatan di denah besarnya ya. Saya jelaskan dulu mengenai tipikalnya supaya memahami. Ini adalah posisi lift, 3 lift plus 1 lift service. Lift service ketemu sama tangga kebakaran, yang lain itu adalah fasilitas. Nah, posisi ini terlihat dari tipenya dan nomor unitnya.
Nomor unit sudah disesuaikan cocok dengan marketing, ya. Kalau melihat lantai 2 itu memang sedikit berbeda karena ada lantai yang tanpa balkon. Tadi saya sudah jelaskan ya, lantai premium. Oke, next. Ini lantai 3 ya, 2 dan 3 tadi premium, makanya DNA kita jadi banyak. Sebenarnya nggak banyak, cuma kita mau lebih perfect aja. Jadi setiap lantai kita buatkan. Nah, lantai 3 yang south ini adalah posisi yang tadi tidak ada balkon, tapi yang di baliknya ada balkon. Ya, ini menjadi standar. Tipenya tinggal dibaca, ya. Kemudian kalau ada tulisan seperti ini adalah menjadi tipe yang joint unit. Ya. Oke, next. Nah, setelah lantai 2 dan 3 ini adalah lantai 5 dan berikutnya. Tolong dilihat, ini akan jelas tipenya 2 kamar studio 22222 studio 2 tapi 2 sudut, ya. 2 sudut kita identifikasikan dengan kode C, ya. Kemudian 22 studio dan 2 kamar, ya. Begitu juga dengan East Tower, ya. Tipenya kita sudah kasih secara jelas, kode unitnya dengan jelas, ya. Silakan dipelajari. Next. Nah, khusus 26 dan 27 lantai atasnya 2627 sedikit berbeda karena dia tanpa balkon, ya. Tipenya gampang dilihat dan dibaca. Kemudian ini adalah nomor unitnya, ya. Ini adalah south, ini adalah east, ya. Next. Nah, ini adalah cara melihat atau membaca dari tipe unitnya. 2 bedroom C itu adalah di sudut. 1 itu adalah kode daripada tower south. Kita punya gambar karena dulunya sebelum ada nama, ya. Tapi nanti kalau dibikinin brosur, mungkin aja kode ini sudah disesuaikan dengan marketing. Tapi gambar kita, karena takutnya Anda sedikit confused dengan tipe-tipe, kita kasih kode untuk menjelaskannya. 2 bedroom C berarti dia di sudut, 1 itu berarti adalah di south, ya. Netnya dan semi grossnya jelas sudah tercantum. Kemudian tipenya adalah tipe compact, dia masuk lengkap dengan living, dining, kemudian kitchen, kamar-kamar dan toilet, ya. Tipe studio, tipe 2 kamar yang lain dan 2 kamar sudut yang lain. Ini 3 kamar, ya. 3 kamar, semi grossnya 62. Kalau 2 kamar yang paling banyak itu adalah tipe ini, 49 atau 50 meteran. Ya, jadi tipe yang paling banyak adalah memang tipe 2 bedroom yang semi grossnya 50. Ada yang 47 ya, yang sudut 50, kalau yang biasa 47. Ya. Terus kemudian tipe biasa selalu semua lengkap dengan balkon. Ya, jadi Anda paham semua tipe standar adalah balkon. Hanya yang premium yang akan dibuat tanpa balkon tapi dengan kualitas jendela full height, ya. Balkon adalah juga posisi untuk unit outdoor AC, ya. Next. Nah, kemudian ini adalah tipe unit lagi untuk tambahan yang studio 3 kamar. Ini adalah yang tanpa balkon, ya. Posisi bawah ini adalah tanpa balkon, yang premium tadi. Tanpa balkon, tapi kita tetap harus membuatkan unit AC-nya, sehingga kita buatkan coakan. Kalau ditanya, ini tetap bisa diakses oleh orang untuk reparasi outdoor AC, ya. Servis AC tetap harus dimungkinkan, sehingga memang ini akan dibuatkan jendela yang bisa akses, ya. Next. Nah, ini adalah tipikal untuk East Tower, ya, kodenya 2. Sebenarnya akan banyak yang sama. Unit kita itu sebenarnya mudah diingat. 2 kamar, 3 kamar, studio. 3 kamar hanya di sudut, ya. Studio itu hanya sedikit dan biasa kita tempatkan itu untuk join unit. Hanya itu doang. Ya. Jadi ingatnya gampang. Yang 2 kamar itu malah dominan 60%. 60%-an. Yang 3 kamar itu cuma paling 20%. Yang studio juga 20%. Ya. Jadi ingatnya cuma itu doang adanya.
Next. Nah ini masih penjelasan sama ya, cuma kodenya 22 itu untuk menunjukkan istawa. Ya. Next. Nah itu adalah keseluruhan daripada gambar perencanaan yang sudah kita siapkan dan sudah kita berikan kepada developer untuk menjadi bahan marketing tools. Ya. Silakan kalau mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada tambahan dari developer mungkin? Owner Pak Hadi, ada yang mau tambahin? Enggak, saya cuma tambahkan mungkin gini Pak. Nanti kalau misalnya teman-teman marketingnya tidak terlalu jelas ya. Sekarang yang punya gambar ini kan Pak arsitek ya, dia bisa koneksi apa? Bisa, boleh Pak.